Hari ini saya akan berbicara tentang mengatasi penghalang untuk sukses. Saya percaya setiap kita ingin mengalami kesuksesan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana mengatasi segala penghalang supaya kita akan sukses di tahun ini. Dan saya berharap tidak ada kita yang gagal, tapi kita akan mengalami keberhasilan di dalam setiap hidup kita. Kita akan melihat dari Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Waktu Yesus hampir tiba di Jeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Kalau ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara yang dikasihi Yesus, orang buta mengalami kesuksesan di dalam impiannya dalam hidupnya. Karena saya percaya selama ia ada di pinggir jalan, hanya satu yang dia harapkan dalam hidupnya, yaitu supaya dia bisa melihat kembali. Itu adalah perkara yang besar, impian daripada orang buta ini. Bagaimana dia supaya dapat melihat kembali. Tetapi kita akan belajar bagaimana ia bisa berhasil mencapai impiannya. Saya percaya kita semua tahu bahwa untuk meraih kesuksesan membutuhkan konsisten dalam kehidupan kita. Orang tidak akan bisa berhasil kalau tidak konsisten dengan hidupnya, dengan pekerjaannya, dengan usahanya. Dan kita harus siap bayar harga. Orang tidak akan berhasil kalau mereka tidak bisa bayar harga. Mengapa kita harus siap konsisten dan bayar harga? Karena kita tahu, karena untuk meraih kesuksesan selalu ada hambatan, selalu ada tantangan, ada penghalang untuk kita tidak sukses, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Yesus, ada banyak perkara yang membuat kita mengalami kesuksesan dalam hidup kita. Yang pertama, karena kita tidak tahu prioritas dalam hidup kita. Kita tidak ada yang prioritas dalam hidup kita. Kita membuat semuanya sama, sehingga tidak ada yang akan kita raih dalam kehidupan kita. Orang buta punya prioritas dalam hidupnya, yaitu adalah bagaimana dia bisa melihat. Itu yang paling prioritas dalam hidupnya, dan itu impian yang terbesar dalam hidupnya. Oleh karena itu, kalau kita mau mengalami kesuksesan, miliki prioritas dalam hidupmu. Jangan samakan semua. Ada hal-hal yang paling perlu dalam hidup kita. Yang kedua, menunda-nunda pekerjaan. Ini adalah salah satu membuat kita tidak mengalami kesuksesan, karena kita selalu menunda-nunda pekerjaan. Ada pekerjaan yang hari ini yang harus kita selesaikan, kita tunda untuk tahun depan, kita tunda mungkin besok, lusa, mungkin minggu depan. Membuat pekerjaan kita tertunda terus sehingga kita tidak mengalami keberhasilan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau Anda mau sukses, jangan menunda-nunda pekerjaanmu. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, kerjakanlah sedapat mungkin supaya engkau bisa berhasil, Bapak Ibu. Yang kedua yang membuat kita mengalami
sehingga dia tidak mengalami perubahan dan tidak mengalami kemajuan dan kesuksesan dalam hidupnya. Berapa banyak orang yang mengalami hal yang seperti ini, hanya mempertahankan kenyamanannya. Dia tidak mau diusik. Ketika disindir sedikit, dia sudah mulai tidak enak. Dia tidak berterima, dia menolak. Lalu yang selanjutnya adalah membuat kita tidak mengalami kesuksesan adalah mudah menyerah. Orang yang mudah menyerah tidak akan mengalami keberhasilan. Mungkin kalau ada tantangan sedikit, ada masalah sedikit, engkau sudah berhenti, engkau sudah menyerah dengan keadaanmu, engkau tidak mau bangkit lagi, engkau tidak mau maju lagi, maka Anda tidak akan pernah meraih keberhasilan dalam hidupmu. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Yesus, mari hari-hari ini, kalau engkau ingin sukses dalam hidupmu di tahun ini, jangan mudah menyerah. Tuhan tidak berjanji, Tuhan tidak berjanji bahwa tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Tetapi tetap Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu bersama dengan kita dan Dia akan selalu menolong kita. Oleh karena itu, jangan menyerah. Tetaplah terus kerjakan pekerjaanmu. Apa yang bisa kamu lakukan, lakukanlah itu semua dengan tanpa penyerahan, dengan engkau berhenti, tapi engkau terus maju. Orang yang sudah menyerah, dia tidak akan pernah berhasil lagi dalam hidupnya. Yang selanjutnya, orang yang menunda-nunda pekerjaan, orang yang tidak berhasil adalah karena tidak punya impian dalam hidupnya. Saudara, hidup kita ini harus punya impian, Bapak Ibu. Anda mau jadi apa? Anda mau apa? Kalau Anda tidak punya impian, Anda tidak akan pernah mengalami keberhasilan dalam hidupmu. Engkau akan tetap biasa-biasa saja, tidak punya tujuan, tidak punya impian, lalu hidup sehingga hidupmu hanya ada makan besok sudah cukup. Anda tidak punya impian. Oleh karena itu, kalau mau ingin berhasil Bapak Ibu, mari memiliki impian dalam hidupmu. Dan ini salah satu Bapak Ibu, penghalang kesuksesan ini adalah berada dari diri kita sendiri. Orang kalau mengalami kegagalan oleh karena faktor-faktor hal ini, maka itu adalah di dalam diri kita sendiri. Kita yang menunda-nunda pekerjaan kita yang ada di zona nyaman, kita tidak mau melangkah, kita mau menyerah. Itu adalah keputusan dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau ingin maju dan berhasil, maka engkau harus melewati semua itu. Jangan engkau lari dari masalah. Saudara yang dikasihi Yesus, tapi hari ini kita melihat seorang Buddha. Dia meraih impiannya dalam hidupnya. Saya percaya bertahun-tahun dia ada di pinggir jalan, hanya mengharapkan belas kasihan orang. Dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata dia punya impian. Sekalipun dia orang Buddha, masih punya impian dalam hidupnya. Saudara, di dalam mencapai impiannya untuk meraih keberhasilan, kesuksesannya, bukan berarti semua mulus Bapak Ibu. Ada begitu banyak tantangan yang dia hadapi, tetapi dia tidak pernah berhenti. Dia pasti berhasil karena dia punya impian. Salah satu penghambat kesuksesan orang Buddha, penghambat dia salah satunya karena dia tidak bisa melihat siapapun. Dia tidak tahu pada waktu Yesus lewat, dia tidak tahu. Tapi dia bertanya, siapakah itu? Ini salah satu usaha yang dia lakukan. Dia mau bertanya, ada apa yang sedang terjadi? Lalu orang menyampaikan kepadanya, Yesus dari Nazaret sedang lewat. Saudara, dia tidak mau berdiam diri. Dia ingin mengenal, dia ingin tahu. Ketika dia tahu maka apa yang terjadi, imannya bangkit, gairahnya bangkit. Maka pada waktu di
salah satu bangkit imannya. Ketika dia mengenal dan tahu Yesus ada di dalamnya, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, penghalang yang kedua yang dia hadapi ketika dia berseru kepada Yesus, yang pertama di situ adalah ada banyak orang-orang yang sedang berkerumun kepada Yesus. Ada banyak orang-orang yang sedang menghalangi dia supaya Yesus tidak melihat dia, supaya Yesus tidak mendengar seruannya. Itu adalah tantangan baginya. Ini berbicara tantangan yang datang dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Kebutaan itu adalah dari dirinya sendiri, tetapi tantangan daripada luar adalah orang-orang banyak yang sedang menghalangi dia untuk bisa maju berjumpa dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus, saya percaya Bapak Ibu, orang mau datang kepada Tuhan, perjalanan kita tidak mulus. Ada banyak tantangan yang harus kita lalui, ada banyak tantangan yang harus kita jalani Bapak Ibu. Mungkin di sekitar kita, lingkungan kita, teman-teman kita, mungkin keluarga juga. Suami istri bisa menjadi satu tantangan di dalam hidupnya. Kalau istrinya mau ingin maju, suaminya mulai menghalangi. Kalau suaminya mau maju, mungkin istrinya mulai menghalangi, atau mungkin keluarganya yang lain mulai menghalanginya. Itu adalah tantangan dalam hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Dan mungkin kalau waktu engkau datang kepada Tuhan, mulai mungkin sekelilingmu mulai mengejek engkau, mulai berkata, wah itu sudah begini, itu gerejanya, haleluya, gerejanya seperti ini. Itu adalah tantangan yang harus kita lalui untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya setiap orang yang datang kepada Tuhan pasti banyak tantangan. Seperti orang Buddha, ketika dia mau ingin datang kepada Tuhan, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka orang banyak berkata, diamlah, engkau jangan berteriak-teriak. Orang mulai melarang dia. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Semakin dia larang, semakin dia berseru, semakin dia kuat suaranya. Saudara, ini adalah sifat Raja Wali Bapak Ibu. Semakin tantangannya besar, maka dia akan semakin mengembangkan sayapnya. Dia semakin naik lebih tinggi lagi. Dia semakin tinggi Bapak Ibu. Dia tidak berhenti. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, maka tantangan itu adalah langkah kita untuk bisa naik lebih tinggi. Jangan engkau berhenti oleh karena tantangan itu, tetapi engkau akan semakin terus naik. Seperti orang buta, semakin berseru kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun tantangan dalam hidup kita, maka percayalah, itu bagian perjalanan yang harus kita lalui untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, tidak ada perjalanan yang mulus Bapak Ibu. Semua harus bayar harga Bapak Ibu. Semakin dia ditegur, semakin dia dimarahi, semakin dia mulai dihambat, tapi dia semakin berseru kepada Tuhan. Saudara, mari kita membaca, kalau orang buta saja dia bisa sukses meraih impian, maka saya percaya kita lebih daripada orang buta ini. Kita akan bisa meraih impian kita asal kita tahu kuncinya. Saudara, apa kunci daripada orang buta ini sehingga dia berhasil? Ketika dia tahu impiannya ingin melihat, maka yang pertama yang dia lakukan, dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus karena dia tahu Yesuslah yang dapat menolong dia, Yesuslah dapat untuk menyembuhkan dia. Tidak ada dasar yang lain sehingga dia berusaha mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekalipun dia punya tantangan hambatan dalam hidupnya, tapi dia tidak berhenti. Sekalipun apa yang terjadi, dia akan melakukan. Saudara, datanglah kepada Tuhan. Jangan engkau berhenti oleh kau punya jalan masalah dalam hidupmu, karena Tuhan akan mendengarkan seruanmu.
Kalau kita memiliki kerinduan, saya percaya tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Penderitaan, aniaya tidak akan bisa menghalangi kita kalau kita punya kerinduan kepada Tuhan. Itu yang membuat kita memiliki gairah, semangat. Tapi kalau kita tidak punya kerinduan kepada Tuhan, maka Anda akan menjadi biasa-biasa saja. Mungkin pada waktu kau mengalami hambatan dalam hidupmu, kau akan berhenti, kau tidak akan bangkit lagi dan tidak maju lagi, karena kau tidak punya kerinduan. Tetapi orang muda punya kerinduan. Sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak mengizinkan, dengan keadaan muda, ternyata Bapak Ibu di dalam hatinya ada kerinduan kepada Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka rahasia Kristen dan Bapak Ibu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Selama orang tidak mengalami perjumpaan dalam hidupnya dengan Tuhan, maka mereka hidupnya akan tetap seperti ini. Tapi setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka akan diubahkan oleh Tuhan. Mereka akan dipulihkan, mereka akan disembuhkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mulai mengejar datang kepada Tuhan sampai engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, ada banyak hambatan, rintangan yang harus kamu lalui, tapi ketahuilah bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan engkau. Kerinduan kita itu membuat kita memiliki kekuatan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Yesus, orang muda tidak punya masa depan karena hidupnya tetap bergantung kepada orang lain, tapi punya kerinduan untuk punya berjumpa dengan Tuhan. Inilah yang pertama, rahasia kunci keberhasilan orang muda. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kau ingin sukses di tahun ini, yang pertama, miliki kerinduan kepada Tuhan. Karena yang bisa membuat kita berhasil, tidak ada jalan lain selain hanya bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Seberat apapun yang kamu hadapi, tantangan yang akan kamu lalui, kalau kamu bersama dengan Tuhan, kau akan pasti menang. Rahasia kesuksesan orang buta ini pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan. Maka dikatakan setiap kita sudah bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membebaskan kita. Maka pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, ada bersama dengan Yesus, maka Yesus berkata, apa yang kamu hendaki daripadaku, apa yang harus aku lakukan kepadamu. Saudara, kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, Yesus yang akan bertanya kepada kita, apa yang kau mau aku lakukan kepada. Saudara yang dikasihi Yesus, oleh karena itu mari hari-hari ini jangan berhenti mengejar, jangan berhenti datang kepada Tuhan. Karena pada waktu engkau sudah berjumpa dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami pemulihan, engkau akan disembuhkan, engkau akan ditolong oleh Tuhan. Yang kedua, kunci daripada keberhasilan daripada orang buta ini, yang kedua adalah bahwa orang buta ini percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati. Dia menyerahkan seluruh keberadaannya kepada Tuhan. Dia berani mempercayakan, mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, hambatan yang terjadi, dia tidak peduli. Yang ada dalam hatinya, saya akan berjumpa dengan Tuhan dan aku akan serahkan seluruh pergumulanku kepada Dia. Saudara yang dikasihi Yesus, kalau kita mau datang kepada Tuhan tanpa iman, maka kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Tapi orang muda, dia punya iman yang besar, karena ada di dalam hatinya, kalau sudah Yesus itu berjumpa dengan saya, Dialah yang pasti bisa menolong saya, Dialah yang akan bisa menyembuhkan penyakit saya. Dia tidak orang peduli Bapak Ibu, sekalipun orang menghalangi dia, orang mulai bergemuk, memarahi dia karena dia berseru-seru, tapi dia tidak berhenti.
pasti mengalami kesembuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, bagaimana iman kita hari-hari ini? Apakah kita masih percaya kepada kuasa yang Tuhan? Apakah kita percaya bahwa sanggup menolong kita? Apakah kita percaya masih Tuhan itu bisa menolong setiap pergumulan kita? Kalau engkau percaya, maka saya percaya engkau akan terus datang kepada Dia. Jangan engkau melihat masalahmu, jangan engkau melihat keadaanmu, jangan engkau melihat situasi yang sedang terjadi, tapi tetaplah memandang kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Itu yang akan kita datang kepada Dia. Jangan engkau berhenti. Saya sudah pernah ilustrasikan, nyamuk itu adalah yang mempunyai konsisten dalam hidupnya. Dia punya impian, harus meraih impiannya. Dia harus sukses untuk mengambil darah kita. Nyamuk itu sangat gigih Bapak Ibu. Kalau ada di malam hari, nyamuk itu sudah mulai datang. Dia ngomong seperti itu. Dia mulai pukul dan tangkap. Dia lari. Dia tidak berhenti. Nanti suatu saat sebentar lagi dia datang lagi. Wah, datang lagi. Oh, tangkap kita pukul. Dia lari lagi. Tapi dia tidak pernah berhenti. Dia tahu ketika dia akan dapat ditangkap, dia akan mati, dia tahu. Tapi dia punya impian dalam hidupnya. Aku akan mengambil darahnya, aku akan makan darahnya. Itu impian daripada nyamuk itu, sehingga membuat dia terus bergerak. Dia tidak berhenti sekalipun dia tahu tantangannya berat. Dia tidak mau berhenti. Saudara yang dikasihi Yesus, kalau nyamuk punya impian dan punya keberanian untuk meraih sukses, maka saya percaya kita bisa lebih daripada nyamuk itu, karena kita ada bersama dengan Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang menghalangi Anda hari-hari ini sehingga Anda tidak mengalami kesuksesan. Tapi yang jelas, kalau ada pun apapun yang menghalangi Anda, ketika Anda datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagimu. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan melepaskan engkau dari setiap pergumulanmu. Asal engkau datang dan engkau berjumpa dengan Tuhan.